Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irfani. Kali ini kita akan sedikit membahas materi tentang proyeksi peta. Langsung saja bahwa yang pertama, pengertian proyeksi peta itu secara umum eh, sebagai ilmu atau teknik cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi yang berbentuk bulat ke permukaan peta yang datar. Secara umum juga bisa kita lihat contohnya adalah bumi yang bulat semacam ini, kemudian nanti akan berubah menjadi sebuah peta yang datar semacam ini. Kenapa ada teknik-teknik yang perlu kita lakukan dalam proyeksi peta? Hal ini tujuannya itu adalah untuk meminimalisir kesalahan atau distorsi dalam peta. Atau kita bisa lihat cara dari proyeksi peta itu melalui animasi video berikut. Awal mula bumi berbentuk bulat semacam ini, kemudian seperti sebuah apel, kemudian dibelah, dipotong-potong, kemudian akan direntangkan semua informasi topografi spasial yang ada di dalam permukaan bumi itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat di sela-sela antara hasil potongan ini akan muncul sebuah celah. Nah, celah-celah ini yang nantinya akan menyebabkan sebuah distorsi atau kesalahan dalam peta itu sendiri. Makanya di dalam proyeksi peta ini nantinya di dalam materi lebih lanjut nanti kita akan pelajari bagaimana cara supaya untuk meminimalisir tentang kesalahan yang ada dalam peta dalam proyeksi peta itu sendiri. Kita lanjutkan. Kita bisa melihat bahwa awalnya bumi itu berbentuk bulat, kemudian dirubah ke dalam sebuah peta yang datar itu sendiri. Makanya yang tadi kita bisa melihat itu ada celah di antara potongan-potongan bumi itu sendiri, kemudian sekarang itu nggak ada. Karena apa? Karena eh, peta itu sendiri berubah lembaran kertas ataupun sebuah dataran. Selanjutnya dan akhirnya akan menjadi sebuah peta yang komplit dengan skala ataupun informasi-informasi yang ada. Nah, ini sedikit secara umum tentang informasi mengenai proyeksi peta. Selanjutnya, berdasarkan bidang proyeksinya, bidang proyeksi peta itu ada 3 jenis, yaitu azimutal, kerucut, sama silinder. Kita akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai dari masing-masing jenis proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya. Yang pertama itu adalah jenis proyeksi planar atau bidang datar atau azimutal. Biasanya proyeksi ini digunakan untuk pembuatan peta di daerah kutub. Ya, bisa melihat bahwa caranya itu bumi yang bulat semacam ini, kemudian diletakkan sebuah bidang datar di atas permukaan bumi dan nantinya akan hasilnya semacam ini. Nah, dari proses proyeksi ini nanti otomatis bidang atau area yang mempunyai kesalahan paling kecil otomatis adalah area yang menempel langsung dengan bidang, yaitu di tengah-tengahnya, di daerah kutub sini semacam ini. Nah, sehingga menyebabkan semakin jauh dari kutub ini atau semakin melebar ke ke samping bidang, ke kanan kiri atau melebarnya bidang itu sendiri, maka kesalahan atau distorsi itu akan semakin besar. Ada 3 jenis juga proyeksi planar, yaitu planar normal, kemudian planar transversal, kemudian planar miring. Selanjutnya, jenis proyeksi yang kedua itu adalah proyeksi bidang kerucut atau konikal. Proyeksi ini biasanya digunakan untuk wilayah sedang sekitar 45 derajat lintang selatan atau lintang utara, dan biasanya ini di area Eropa, kemudian Jepang, Korea, kemudian di Amerika sampai Kanada. Caranya semacam ini, ada sebuah bumi, kemudian diletakkan sebuah bidang kerucut di sekitaran area bumi itu sendiri, kemudian nanti akan membentuk bidang seperti ini. Dan akhirnya akan memetakan di daerah-daerah yang menempel langsung dari kerucut ini sendiri. Ada 3 jenis, yaitu pertama sama seperti tadi adalah normal, yang
posisinya seperti ini tegak lurus, kemudian yang transversal ini posisinya adalah horizontal semacam ini, kemudian yang miring, otomatis posisinya miring juga. Kemudian untuk jenis proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya yang ketiga itu adalah jenis proyeksi bidang silinder. Proyeksi ini biasanya digunakan untuk wilayah ekuator atau khatulistiwa. Ya, prosesnya semacam ini. Jadi ada sebuah bumi yang dimasukkan ke dalam tabung, ya. Misalnya itu bumi dimasukkan pada sebuah tabung atau silinder, kemudian nanti akan berubah menjadi potongan-potongan dari permukaan bumi semacam ini dan nanti akan diperhalus menjadi sebuah permukaan peta. Nah, selama ini kita menggunakan permukaan peta semacam ini. Kemudian ada 3 jenis juga yang perlu kita ketahui tentang proyeksi bidang silinder, yaitu normal, transversal, dan miring. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita pelajari mengenai tentang jenis proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya. Insya Allah sebenarnya nanti akan ada materi-materi lanjutan tentang proyeksi peta, yaitu tentang sifat distorsi yang ada ekuivalen, equidistant, sama konformal. Kemudian juga kita akan pelajari tentang jenis-jenis proyeksi Mercator dan yang lainnya. Mungkin kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube saya di Irfan Gio. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.